Halo teman-teman, banyak orang mulai bertanya, kalau gua baru bikin NPWP, itu nanti gua dapat 7 tahun kah? Atau 7 tahun plus 1 plus 4 tahun? Artinya total menjadi 7, 8, 9, 10, 12 tahun gitu ya. Nah, secara gampangnya teman-teman, jawabannya adalah 7 tahun. Masih 7 tahun. Tetapi apabila 7 tahun ini jatuh temponya itu masih sebelum Desember 2029, maka lu dapat perpanjangan sampai 2029 gitu ya, sesuai dengan informasi dari kemarin dari Pak Purbaya dan Pak Erlangga ya. Namun kesimpulan akhirnya semua masih menunggu perubahan PP, perubahan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Oke, gue share ke teman-teman ya. Ini informasi sederhana aja dari gue ya, sederhana aja. Jadi yang pertama, teman-teman ingat berlakunya PPh final 0,5% adalah sejak dia buat kartu NPWP ya, bukan sejak dia mulai dagang. Banyak orang berpikir, gue dulu punya NPWP sudah lama, tetapi gue mulai dagang nih tahun 2022. Maka status PPh final 0,5% dimulai tahun 2022. Jawabannya salah. Yang benar adalah dimulai sejak dia punya NPWP, punya kartu NPWP. Jadi walaupun dia tidak memanfaatkan PPh final tersebut, itu status argo hitungan tahun-tahunnya sudah mulai berjalan. Oke, sejak dia bikin kartu NPWP ya. Nomor 3. Ini jawabannya mudah ya teman-teman. Kalau orang mulai bertanya apakah statusnya adalah 7 tahun atau 11 tahun ya orang bikin NPWP baru. Nah, ingat semua NPWP ketika dibuat itu berlaku adalah 7 tahun bisa dapat PPh final UMKM 0,5%. Ini clear. Oke, 7 tahun pasti dapat. Itu dulu nih. Nah, jadi selama PP 55 2022 belum diubah, maka berlakunya adalah 7 tahun ini clear kan dulu ya. Nah, tetapi apabila 7 tahun ini berakhir atau selesai sebelum Desember 2029, maka dia dapat fasilitas di perpanjangan sampai dengan Desember 29. Sesimpel itu ya. Nah, ingat eh, buat NPWP di pertengahan tahun, tetap saja 1 tahun itu dianggap sudah tahun pertama ya. Jadi sampai Desember di tahun tersebut dianggap 1 tahun pertama. Oke, anggaplah lu bikin bikin NPWP di bulan Oktober gitu ya, maka di Desembernya sudah dihitung 1 tahun selesai. Oke, nanti tahun ke-7 sampai Desember. Nah, dan satu prinsip lagi teman-teman, semua NPWP yang dibuat sebelum 2018 itu dianggap dihitung mulai 2018. Karena PP 23 waktu itu mengenai hitungan 7 tahun baru dimulai di 2018. Oke? Jadi hitungan argo itu baru dimulai 2018 untuk semua NPWP yang dibikin di 2018 dan sebelumnya. Nah, kita kasih contoh yang gampang ya. Kalau orang pribadi buat NPWP tahun 2020 gitu ya, maka 7 tahun berakhir di 2026 Desember ya. Maka dia tetap dapat sampai Desember 2029. Clear ya teman-teman ya. Artinya secara total dia itu bisa dapat 10 tahun nih. Oke. Contoh lain, kalau orang buat NPP di tahun 2025, maka 7 tahunnya berakhir di 2031. Artinya secara total dia dapat 7 tahun, teman-teman ya. Tidak ada pertambahan plus 1 plus 4 tidak dapat ya. Karena sudah melewati fasilitas perpanjangan yang 2029. Nah, ini perhitungan sederhana dari gue, sementara seperti ini, tapi semuanya kita masih menunggu ya perubahan PP 55 itu seperti apa bentuknya. Kita tunggu nanti ya. Oke, ini komentar dari video gue, akan gue jawab ya komentar teman-teman, karena ada komentar dari video mengenai PPh final diperpanjang ini ya. Pak siapa ini? Pak, mohon maaf nih, Pak siapa? Nggak ada namanya ya? Mohon maaf ya, kok nggak ada nama? Oke, karena nggak ada nama, kita langsung kasih komentar ya. Pak, izin tanya, apakah perlu ada surat penetapan agar bisa pakai 0,5% atau langsung saja pakai 0,5%? Jawabannya ada suket PP 55, surat keterangan PP 55, bisa dicetak di Cortex ya. Nah, tetapi ini tidak wajib. Oke. Ada atau tidak ada suket PP 55 bukanlah pertanda seseorang qualified atau tidak qualified gitu ya. Jadi boleh kalau mau cetak supaya lebih yakin, tetapi ada atau nggak ada tidak pengaruh. Kira-kira batas PKP naik nggak ya? Waduh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Gua nggak tahu ya. Agak dilema juga mengenai PKP itu. KMK-nya ada Pak? Ada. Belum ya, belum. Menunggu PP ya. PP ya. Perubahan terhadap PP 55 2022. Karena ini PP maka akan diubah dengan PP.
Jadi bukan urusan menteri tetapi urusan presiden. Halo Om, semoga sehat selalu. Pada episode lalu, di era Sri Mulyani ada perpanjangan PPh final selama 1 tahun. Terus dibahas bahwa kebijakan ini tidak ada landasan hukum. Nah, di era Pak Purbaya, ini malah diperpanjang sampai 2029. Lalu landasan hukumnya seperti apa? Kita menunggu ya, kita menunggu eh, Pak Purbaya berusaha apa namanya ya, berusaha apa istilahnya? Berusaha meyakinkan dahulu bahwa ini pasti diperpanjang sampai dengan Desember 2029. Oke, bahwa nah PP-nya akan menyusul. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Jangan sampai menunggu berbulan-bulan ya Pak Purbaya ya. Keren. Tolong dong pajak-pajak yang nggak perlu direvisi lagi. Gimana? Tumben berita adem hari ini. Yes. Pak, pajak smart bagaimana UMKM di bidang makanan mie pangsit dikenakan PPN yang dipungut oleh Dispenda Kota Madia. Bukan PPN itu ya, itu adalah PB1 atau pajak daerah. Metode pemungutan PPN berdasarkan kira-kira yang diambil oleh pegawai kantor Dispenda. Kota setiap bulan dijemputnya di lokasi. Oke, nah ini praktek yang terpaksa teman-teman ya. Sekarang kalau lu jadi Dispenda lu mau gimana? Orangnya tidak transparan. Si pedagangnya, si yang punya tokonya, pedagang bakminya tidak transparan. Sekarang di mana? Kalau nggak dikira-kira gimana? Ya udah terpaksa dikira-kira. Gitu teman-teman ya. Sepanjang pengusahanya tidak keberatan, ya udahlah angka itulah gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Mau gimana? Bagaimana cara mengukur omset yang tepat yang betul? Sulit ya, karena ini kan usaha informal ya, usaha di toko gitu, nggak ada pencatatannya, nggak ada pembukuannya gitu. Apakah masih membayar PPh final 0,5% dari total penjualan? Iya, iya ya. Dia bayar PB1 atau pajak restoran ya ke Dispenda. Nah, dia juga tetap perlu bayar PPh final 0,5% kalikan omset bayar kepada DJP pusat ya. Tetap perlu ya. Nah, apakah pegawai pajak melakukan sweeping untuk objek pajak? Hmm, Sweeping bisa saja dilakukan ya, walaupun tidak sering ya. Jadi bisa aja dilakukan. Jadi sulit nih kalau Dispenda itu memang sulit ya. Dispenda itu memang kadang-kadang dia hanya bisa ya udahlah negosiasilah angka sekian aja lah, hitunglah gitu ya. Karena sulit gitu loh. Karena kan orang Dispenda tidak punya akses kepada rekening bank. Sedangkan orang pajak kantor pusat itu bisa mengakses data bank lu gitu. Jadi PPh final UMKM total bisa berapa tahun untuk yang baru punya NPWP? Tetap 7 tahun atau jadi 11 tahun? Tetap 7 tahun ya, tetap 7 tahun. Namun tetap 7 tahun jika 7 tahun ini jatuh tempo sebelum Desember 2029, maka dia dapat diperpanjang sampai dengan Desember 2029. Itu aja intinya. Tetapi kalau jatuh temponya, jika jatuh tempo 7 tahun adalah setelah Desember 2029, maka eh, cuman 7 tahun tersebut ya, sambil kita menunggu PP perubahan. Setahu saya seperti itu ya informasinya ya. Kita nantikan nanti perubahannya. BPHTB Waris gimana Pak? Waduh, Leoni. Oh, Leoni. Kita tunggu Leoni ya. Apakah Leoni bersedia menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Proses hibah balik nama dari orang tua kandung ke anak kandung juga bebasin pajak-pajak juga dong? Setuju, setuju. Memang bebas ya. Hibah memang bebas pajak PPh ya. Tetapi tetap perlu bayar BPHTB. Oke. Bapak Jajang Nurjaman. Wah, mantap sekali ya. Idola baru nih Pak Menkeu ya. Semoga pajak makin dipermudah. Yes, dipermurah juga. Kawan untuk WPOP yang sudah 7 tahun bagaimana? Tetap diperpanjang ya. Tetap diperpanjang PPh final 0,5% sampai Desember 2029. Oke? Santai saja Pak ya. Kita semua dapat. Setelah sekian tahun, akhirnya ada berita baik juga. Yes ya, betul ya. Udah lama kita menunggu kabar baik dari Menteri Keuangan. Itu nggak ada ya, baru kali ini. Yang udah daftar NPPN kemarin gimana dong? Gara-gara kemarin belum ada kepastian PPh final ya. NPPN tidak masalah.
dan tidak membatalkan status UMKM, 0,5% seseorang. Jadi aman saja ya, aman saja. Matur nuwun Pak Menteri, sehat selalu, siap. So far so good untuk insentif dana menutup defisit dari mana? Hope for the best. Nah ini PR baru Pak Menteri ya. Eh, sel- 1 minggu ini dia baru ngomong pengeluaran, pengeluaran, pengeluaran. Minggu depan dia harus cari tahu solusinya nih, bagaimana untuk menambah pemasukan. Usulkan ke awan ke Pak Menkeu ya, setiap pemeriksaan wajib didokumentasikan audio video buat sistem perpajakan yang mudah bagi UMKM. Memang sudah ada aturannya bahwa pemeriksaan itu wajib direkam. Tetapi tetapi oknum pajaknya yang error brengsek ya, tidak boleh direkam audio visual ya. Jadi bukan salah aturannya, aturannya memang wajibkan direkam, tetapi petugas pajaknya yang brengsek. Mantap jiwa, panjang umur menteriku. Top pro rakyat. Oke, angin segar yang menyejukkan. Oke, becuk untuk HP inter pembayarannya semoga dipermudah. Semoga tidak berubah pikiran. Oke, pengen dijawab KLU pedagang eceran, penghasilan dari jualan dan AdSense YouTuber. Awal tahun udah ngajuin MPPN. Di SPT-nya gimana? Penghasilan jualan masih bisa final pekerjaan bebas, apa semua harus kena norma? Nah, jawabnya adalah tidak semua harus kena norma ya. Satu, untuk usaha dagang, tetap pakai PPh final UMKM 0,5%. Dua, untuk YouTuber, eh, tetap pakai norma ya, yang 50% KLU. Oke? Yang 50% ya. Jadi bisa jalan dua-duanya kok ya, nggak ada masalah. Tolong PPh juga Pak diturunkan. Enggak lah ya, PPh kita sudah oke lah ya. PPh final apa betul menguntungkan? Iya dong, kan itu ngitungnya dari omset, tak peduli usahanya untung atau rugi. Yes, betul. Yes, lebih menguntungkan gitu. Eh, kalau merasa dirugikan alias profitnya kecil atau bahkan rugi, maka pengusaha pengusaha boleh memilih untuk menggunakan PPh umum. PPh umum, nah tapi masalahnya PPh umum lebih gila ya, lebih gila dia menentukan profitnya 30%. Jadi berharap maunya lebih lebih adil, tetapi malah malah gila kita ketika pakai PPh umum ya. Ini baru menteri yang memikirkan UMKM beda dengan menteri sebelumnya yang cuma punya ide naikin pajak. Sebaiknya sistem pajak dipermudah aturannya bagi UMKM. Setuju. Para penggerak UMKM mandiri rata-rata buta tentang perpajakannya. Kelemahan inilah yang digunakan oknum petugas pajak memeras rakyatnya. Wih, dahsyat ya Pak Pandewa Diesel Plus. Mantap, top Marco top, luar biasa. Ada yang mau tambahin? Yes, mantap ya. Sempat lihat video Pak Awan sebelumnya, sempat meragukan beliau kan, pengen ganti lagi ke Sri Mulyani. Hahaha. Semua tetap ada risiko, tapi harus ambil keputusan cepat. Kita berharap lebih ya, lebih baik ya Pak Awan. Yes, 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 yes ya. Jadi Pak Purbaya dengan segala kontroversinya, dengan segala risiko yang dia ambil ya, kita respect. Oke? Dahulu, pajak kendaraan bermotor ribet dan banyak calo, sedang sekarang sangat mudah dan lebih berkeadilan. Meskipun naik, tidak menjadi masalah bagi wajib pajak. Oke. Wah, oke nih, oke. Daripada 200T, mending PPN diturunkan, semua menikmati. Nggak bisa. PPN menurut gua sulit diturunkan ya. Eh, sulit. PPN, ya begitu aja lah menurut gua ya. Sulit diturunkan. Jadi ngebayangin kalau semua pemimpin di negeri ini diisi orang-orang profesional, bukan petugas partai. Pasti mantap. Terima kasih Pak Menteri, setidaknya ada angin segar buat UMKM. Yes, mantap, mantap. Tolong mungkin bisa dibantu untuk mensukseskan program Menkeu. Satu, SP2DK cukup peninjauan 1 tahun dari SPT terbaru, sebelumnya kan 5 tahun. Nggak bisa ya. Kalau 1 tahun terlalu cepat, terlalu buru-buru. 5 tahun sudah angka yang pas ya menurut gua ya. 1 tahun terlalu buru-buru, nggak sanggup. Orang pajaknya nggak ada. Cuman ada berapa ribu orang pajak kan, sedangkan wajib pajak ada 50 juta gitu. Norma pajak untuk pedagang diadakan peninjauan ulang, apalagi di bidang grosir, jasa, dan sektor lainnya. Setuju, setuju ya. Ya, satu nggak bisa, 5 tahun sudah ideal. Yang kedua adalah setuju. Oke, kita minta batalkan tuh
17/2015 yang error itu ya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ko Awan yang selalu membela atau memperpanjang suara kita UMKM ke pemerintah, oke? Yang selalu mensuarakan PPh final UMKM diperpanjang atau dipermanenkan. Saya sangat setuju atas gagasan dan teriakan-teriakan dan ocehan Ko Awan selama ini di pajak ya. Sangat membela rakyat kecil terutama UMKM. Sampai kita ikut petisi. Yang dimana pajak UMKM akan berubah menjadi progresif dan pembukuan yang sangat mencekik leher dan napas kami. Pikiran pun gelisah. Hati tidak tenang di saat bersamaan usaha lagi sepi ya, minus dan sudah makan tabungan tiap hari. Makasih kawan yang menyuarakan suara kami. Untuk sementara leher kami kecekik untuk sementara sudah terlepas. Siap, luar biasa ya. Dan makasih juga kepada Menteri Keuangan baru Pak Purbaya yang telah memperpanjang UMKM sampai tanpa bertele-tele ya. Luar biasa ya Pak Menteri ya. Sekali lagi makasih kawan, makasih Pak Menteri Purbaya. Salam sehat selalu, good GBU. Luar biasa ya, dahsyat. Kau mau tanya, kalau aset PT Tanah masih ada atas nama manajer, tetapi sudah masuk di neraca PT dan dijual, hasil penjualan masuk ke PT untuk bayar PPh-nya, maunya notaris harus tetap MPP manajer. Bagaimana ya solusinya? Karena hasil penjualan masuk ke PT, tidak masalah ya, tidak masalah. Buat saja dokumen perjanjian. Nah, perjanjian antara manajer dengan PT ya mengenai status pinjam nama tersebut, gitu ya, nggak ada masalah sih. Kepastian peraturan hukum itu diperlukan buat orang kerja bisa lebih terarah. Oke, kita tunggu ya perubahan PP-nya. Ayo sekarang PTKP juga dirubah agar rakyatnya happy. Karyawan ya, gua rasa nggak perlu ya. Saya rasa nggak perlu. PTKP itu tidak banyak membantu, Bos. Membantu. Paling beda 100.000, 200.000 gitu loh. Nggak pengaruh PTKP itu. Terlalu kecil soalnya. Usaha kerakyatan usaha kerakyatan. Swasta nasional harus diberi kemudahan sehingga pertumbuhan ekonomi terjadi. Bukan memanjakan BUMN dan oligarki dengan monopoli yang memastikan ekonomi ketakutan. Pemerintah juga harus melarang investor membawa TKA yang sudah dimiliki Indonesia, melarang vendor-vendor asing yang mendatangkan barang-barang langsung dari luar. Semua vendor harus punya kantor operasi di dalam negeri, membatasi impor produk-produk Tiongkok yang disubsidi pemerintah di sana. Luar biasa ya. Luar biasa. Bebal. Tolong perhatikan gaji guru honorer PPPK paruh waktu dan pegawai pemerintah P3K paruh waktu 2004-2025 yang sampai saat ini hanya digaji antara 200 sampai 500 ribu per bulan tentang data jumlah resmi dan masa kerja P3K dapat memanggil Menteri PAN. Oke. Aduh, ini bukan kerjaannya Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan tidak bisa mengintervensi. Ini urusannya Menteri Pendidikan gua rasa ya, atau Menteri PAN ya. Nggak bisa Menteri Keuangan intervensi. Semoga warisan dibebaskan dari pajak. Oke, memang sudah bebas pajak ya. Menkeu harus tahu PPh adalah alat untuk memeras WP oleh oknum. Oke. Ibu satu itu sebelum jadi menteri nggak pernah jadi eksekutif di perusahaan manapun. Nggak pernah real sektor di lapangan seperti apa. Dari kampus jadi menteri, Pak Purbaya pernah kerja di swasta dari bawah sampai ke level eksekutif. Beda rasanya. Oh gitu. Oke. Patenkan saja 0,5% selamanya. Orang miskin hidup pas-pasan kok masih didapatkan pajak nanti ya 2029. Kalau program ini berhasil semua sesuai dengan pemikiran dan visinya Pak Purbaya, gue yakin akan dipermanenkan. Tapi nanti ya kita lihat dulu. Dikasih waktu 4 tahun dulu lah. Oke? Tolong di up PPh untuk 3 pendapatan ini dihapus. 1 PPh atas PHK, 2 PPh uang pensiun, 3 PPh THR. Karena tidak wise memungut pajak untuk orang-orang yang sedang di PHK. Oke. Oke sih. Ya, masuk akal ya. Orang-orang yang mendapatkan uang terakhir saat pensiun sepanjang hidup bekerja dan rutin bayar pajak dan saudara-saudara yang sedang kesulitan di hari raya. Jadi gini, Pak. Kalau PHK itu PPh-nya dihilangkan, satu masalah adalah ini akan menyebabkan kekacauan di sistem perhitungan pajak. Kan pajak itu sudah terhitung tuh, pajak sudah menghitung sistemnya kan sudah ada. Kalau tiba-tiba ketika PHK ini dihilangkan PPh 21-nya, seluruh sistem ini bisa hancur lebur, bisa kacau. Itu satu ya, merusak sistem perhitungan pajak. Yang kedua, kalau orang dikasih PHK itu PPh-nya gratis, nanti orang tuh digaji kecil begitu PHK dikasih belum gede gitu loh. Nah, akhirnya itu tax planning yang menghindari pajak yang tidak tepat.
Kira-kira begitu ya. Usul Koawan, ganti Cortex yang menyesatkan kembali pajak online. Oke, kita tunggu ya Pak Purbaya ya. Sampai hari ini Pak Purbaya belum menyebut satu kali pun kata Cortex di dalam konferensi pers dia. Kenapa? Nah, kita nggak tahu ya. Apakah dia menghindari Cortex, ataukah dia tahu ini barang rusak, barang sampah, dia tidak mau sentuh, atau bagaimana? Satu kali pun dia belum mengucapkan kata Cortex. Oke, si Pak Purbaya ini ya. Menteri usulkan agar Menkeu yang baru Purbaya merombak mereformasi sistem pajak Indonesia agar lebih murah, mudah, berkeadilan, sederhana, cepat, transparan, dan pro rakyat. Wih, luar biasa ya, mantap ini ya. Lengkap banget, Bos. Aturan ngawur, buka barbershop omset 500 juta, laba neto 200 juta, nggak kena PPh. Sementara gaji di atas PTKP kena PPh. Gue sependapat ya, gue sependapat. Jadi Pak Purbaya ini mungkin harus mengotak-atik PPh final ini supaya lebih berkeadilan. Kan di sini kelihatan nih, barbershop, contoh barbershop, kemudian bengkel, kemudian pokoknya bisnis-bisnis yang berbasisnya pada jasa, itu walaupun omsetnya kecil, tetapi kan profitnya tinggi. Ini kan tidak adil bagi mereka-mereka yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan. Itu sependapat ya, sependapat. Sekarang tinggal diatur ya, si Pak Purbaya tinggal mengatur melalui PP bagaimana teknisnya. Tetapi intinya jangan sampai orang kehilangan akses terhadap kemudahan, kesederhanaan dalam PPh final ini. Itu yang kita inginkan. Oke? Lanjut. Bapak Andis, kalau yang kemarin perpanjang 1 tahun saja kayak ogah-ogahan. Cuma kejar setoran, nggak peduli kalau UMKM saat ini dalam kondisi sekarat. Oke. Tolong Pak, upayakan BPHTB untuk warisan berupa tanah bangunan ditiadakan selama tanah bangunan tersebut tidak diperjualbelikan. Ini gara-gara Leoni nih. Setuju, saya juga mau ngurus tanah kecil juga dari jadi berat ya. Tolong praktisi pajak diviralkan supaya Pak Menkeu mendengarkan curhatan rakyat kecil. Oke. Antek IMF itu kok selalu mempersulit rekayasa dengan berbagai aturan pajak ya. Apalagi kita yang UMKM kecil jadi malas berusaha. Oke. Apakah perpanjangan PPh final 2029 ini juga berlaku untuk UMKM yang sudah menggunakan tarif ini sejak 2018? Yes, yes berlaku ya. Sudah dijawab sama teman ya. Mestinya masih banyak teman-teman ya? Waduh, masih banyak. Oke, nggak banyak ya. Nggak banyak lah ya. Mestinya PPh final 0,5% diterapkan selamanya ya, biar UMKM fokus pada pengembangan usaha, tidak lagi khawatir tentang aturan yang berubah-ubah tarif PPh final. Setuju, setuju, mantap bos. Menkeu sebelumnya tambah DPR tambah BI adalah pengkhianat bangsa, harus dituntut mereka ya. Gua sedang menuntut Sri Mulyani di Pengadilan Jakarta Pusat. Rupanya omsetnya minimal setahun 500 juta, baru dikenai 0,5% dari selisih batasan omset setahun dikurangi pendapatan kena pajak alias PKP, mohon petunjuknya. Betul, betul ya, betul. Oke, eh, contoh 2000, oh ini sudah ya, sudah dijawab orang ya. Oke. Gitu dong, rakyat mau bayar pajak asal tidak ribet ya, sederhana, serta seperti dulu yang hitung pajak orang pajak dan diskusi dengan WP di mana petugas pajak sebagai konsultan pajak bagi pembayar pajak sederhana dan mengedukasi rakyat supaya bayar pajak bukan hal yang mengerikan tapi hal yang menyenangkan. Wih, mantap nih Bu Abigail ya, mantap ini. Dulu dibuat ruwet supaya bisa jadi celah korupsi pegawai pajak, asal tidak dikorupsi. Setuju teman-teman ya, setuju. Yang omset di bawah 500 juta setahun berhak pajak masih berlaku, bebas pajak ya, masih berlaku. Tanpa diperpanjang juga berlaku ya. Mantap nih teman-teman ya. Diperpanjang sampai 2029 itu berlaku juga bagi yang sudah lewat 7 tahun. Yes, berlaku. Lanjut semuanya ya. Lanjut semuanya. Wajib pajak orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 M dapat menggunakan fasilitas 0,5%. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan sejak 2018. Bagi WPOP yang telah terdaftar 2018, batas waktu adalah 7 tahun, yang artinya akan berakhir tahun 2024. Tapi untuk lama sama saja harus pakai pembukuan. Tidak perlu pembukuan ya, tidak perlu pembukuan. Oke. Iya, saya juga ingin tahu kalau sudah 7 tahun ya. Tidak perlu pembukuan, diperpanjang sampai 2029 ya. Jadi buat yang sudah 7 tahun diperpanjang sampai 2029. Oke, tidak perlu pembukuan ya. Ternyata ada cara lain mengelola keuangan negara ya. Kalau nggak muncul Pak Pur, kita mikirnya cuma boleh Bu Sri Mulyani Way. Ternyata nggak gitu. Yes, betul teman-teman ya.
Ya, Bu, SM adalah mazhabnya pajak, pajak, dan pajak ya. Jadi isi kepalanya cuma buat menarikin pajak sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara yang jelimet. Emang cowok mikirnya beda sama cewek. Weh, jangan gitu dong. Nggak ngaruh katanya ya. Udah semua teman-temannya sudah habis komentarnya. Oke, seperti itu teman-teman ya mengenai PPh final UMKM 0,5%. Intinya semua orang, orang pribadi ini ya, semua orang pribadi yang memang qualified untuk PPh final UMKM itu bisa menggunakan PPh final sampai Desember 2029. Udah nggak usah pusing. Apapun kondisi lu, kapanpun lu bikin NPWP, pokoknya lu masih aman sampai Desember 2029 ya, kecuali pekerja bebas seperti konsultan, kemudian agen asuransi, agen MLM, dokter, pengacara, itu berbeda ya. Itu tidak bisa pakai PPh final 0,5%. Oke? Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.